Suku bunga tidak dipotong lagi. Halo Kitusias, balik lagi di Crypto Discover ID dan bersama saya Leo. Hari ini kita akan kupas tuntas hasil pertemuan FOMC baru-baru ini dan apa dampaknya untuk investasi kita semua. Kemudian ada juga ketegangan geopolitik, kekuatan Bitcoin yang terus mengejutkan, legislasi stablecoin dan juga satu sektor yang sedang heboh dari kemarin dengan beberapa saham naik lebih dari 30% dalam sehari. Ada banyak yang harus dibahas hari ini, jadi tidak perlu basa-basi lagi. Kita mulai aja langsung dengan membahas hasil pertemuan The Fed. Kemarin ini baru aja ada pertemuan Federal Reserve yang sudah ditunggu-tunggu. Dan sesuai ekspektasi, Powell mempertahankan suku bunga di kisaran 4,25% sampai 4,5%. Tapi di balik pengumuman itu, kita perlu fokus di sinyal yang diberikan untuk kedepannya. Meskipun ekonomi global masih penuh ketidakpastian, Powell tetap mempertahankan proyeksi 2 kali pemangkasan suku bunga untuk di tahun 2025. Ini penting karena sebelumnya banyak analis khawatir inflasi yang masih tinggi bisa membuat The Fed hanya memangkas 1 kali di tahun ini. Dan kalau sesuai perkiraan, pemangkasan pertama diprediksi akan dilakukan di bulan September dan berikutnya sekali lagi di akhir tahun. Lebih jauh ke depannya, Powell juga merevisi outlook dalam jangka panjang dari 2 pemangkasan di 2026 menjadi 1 dan 1 lagi di 2027. Ini menunjukkan pendekatan yang sangat hati-hati dalam mengembalikan suku bunga ke tingkat yang rendah. Menariknya, Powell menyatakan ada beberapa faktor yang bisa membuat inflasi naik sementara dalam beberapa bulan ke depan, seperti dampak dari tarif impor, kenaikan harga minyak, dan ketegangan geopolitik yang sedang memanas. Pasar pun bereaksi dengan berbeda di berbagai sektor setelah komentar Powell. Ada sektor yang melihat koreksi dan ada juga yang rebound. Tapi yang tetap menjadi fokus di ruang kripto saat ini adalah Bitcoin yang tetap kuat di sekitar level $105.000, menunjukkan statusnya sebagai aset perlindungan nilai yang kuat di kondisi yang tidak pasti. Ngomong-ngomong tentang kondisi pasar yang penuh ketidakpastian, kita tidak bisa mengabaikan konflik yang semakin memanas di Timur Tengah. Update terbarunya, Presiden Trump sedang mempersiapkan evakuasi warga Amerika Serikat dari Israel karena adanya eskalasi. Pertanyaannya sekarang adalah, apa Amerika Serikat akan benar-benar terlibat langsung dalam konflik dengan Iran? Kalau iya, ini bisa berdampak besar pada pasar global, terutama dalam harga minyak. Faktor-faktor geopolitik seperti ini bisa langsung mempengaruhi kebijakan moneter. Powell sendiri mengakui kalau durasi dan eskalasi konflik bisa mengganggu upaya The Fed menekan inflasi yang bisa mengubah timeline pemangkasan suku bunga ke depannya. Dalam situasi seperti ini, penting untuk kita ingat kalau investor cenderung mencari aset yang aman, yang menjadi alasan kenapa Bitcoin tetap kuat, meskipun pasar lainnya tidak tentu. Tampaknya semakin banyak orang melihat Bitcoin sebagai lindung nilai dari ketidakpastian politik dan moneter. Trennya semakin kuat saat ada krisis global. Tapi ketahanan Bitcoin tidak hanya dalam jangka pendek, tapi didukung faktor fundamental yang sangat kuat gitu ya. Saat penulisan Bitcoin diperdagangkan di sekitar $105.000, jauh dari titik terendahnya di siklus sebelum-sebelumnya sekitar $15.000. Tapi apa kunci kekuatannya gitu ya? Jawabannya, dinamika supply dan demand. Ingat gitu ya, pasokan Bitcoin dibatasi hanya di 21 juta dan sekarang sekitar 20 juta sudah ditambah. Artinya seluruh dunia berebut di sisa 1 juta Bitcoin yang akan dirilis selama 100 tahun depan. Dan saat jumlah jutawan di dunia lebih banyak dari jumlah Bitcoin yang tersedia, nilai kelangkaannya bisa semakin naik. Kita bisa melihatnya di perusahaan-perusahaan penambangan Bitcoin yang mulai ekspansi secara agresif. Bitdeer baru saja mengumumkan pendanaan $330 juta untuk memperbesar operational mining dan pengembangan AI. Merton Digital juga mau mengambil hutang untuk membeli lebih banyak Bitcoin, semuanya karena percaya dengan potensi jangka panjang Bitcoin. Menariknya, siklus saat ini sangat mirip dengan bulan di tahun 2017, di mana harga Bitcoin naik dari $1.000 ke $20.000, dan kalau kenaikannya terulang, kita bisa saja melihat Bitcoin mencapai $200.000 ataupun ke $300.000. Kedengarannya jumlah yang cukup absurd, tapi data on-chain menunjukkan kalau jumlah Bitcoin yang dipegang investor jangka panjang terus meningkat, yang secara historis berkorelasi dengan kenaikan harga. Dan berbeda dari siklus sebelumnya, sekarang investor institusional dan beberapa perusahaan besar juga ikut membeli, menciptakan fondasi yang lebih stabil. Dan sekarang yang sudah ditunggu-tunggu, kita akan membahas sektor yang sedang heboh dari kemarin, stablecoin. Katalis utamanya, Senat Amerika Serikat baru saja menyetujui Genius Act, undang-undang penting untuk regulasi stablecoin. Undang-undang ini masih perlu dibahas di The House Amerika Serikat, tapi sudah ada dukungan bipartisan yang kuat untuk menciptakan kerangka regulasi yang jelas. Ini sangat bertolak belakang dengan pendekatan lama yang cenderung menganggap hampir semua aset kripto sebagai sekuritas. Pasar pun langsung bereaksi gitu ya. Saham Circle penerbit USDC naik 33% hanya dalam sehari. Coinbase pun juga ikutan naik 16%. Ada fakta menarik nih gitu ya. Kitusias tahu tidak? Coinbase punya sekitar 3,5% saham Circle tapi mendapatkan 50% dari pendapatan bunga cadangan USDC. Artinya semakin banyak orang pakai USDC, makin besar keuntungan Coinbase. Lalu kenapa legislasi ini penting? Karena stablecoin adalah jembatan antara dunia keuangan tradisional dan dunia kripto. Mereka menawarkan stabilitas dolar tapi dengan efisiensi, kecepatan, dan kemampuan programming blockchain. Retailer besar seperti Walmart dan Amazon sudah mengikuti perkembangan ini. Dan kalau mereka bisa mengadopsi stablecoin, mereka bisa memotong biaya transaksi dari Visa dan Mastercard bahkan sampai miliaran dolar. Bahkan perusahaan pembayaran besar pun mulai bereksperimen dengan jaringan stablecoin. Ini menunjukkan kalau revolusi cara kita bertransaksi sudah di depan mata. Selain itu, Genius Act juga membuka pintu untuk inovasi besar-besaran di sektor stablecoin. Salah satunya adalah stablecoin baru dari Elastos yang diberi nama BTC
BTC, stablecoin berbasis Bitcoin. Berbeda dengan stablecoin tradisional yang didukung dolar, generasi baru stablecoin ini menggunakan Bitcoin sebagai jaminan. Uniknya, pengguna bisa menciptakan stablecoin ini tanpa harus menyerahkan BTC-nya ke pihak ketiga. Mereka cukup menguncinya di wallet pribadi. Inovasi seperti ini sebelumnya tertahan karena ketidakjelasan regulasi, tapi dengan Genius Act, kita mulai masuk ke era baru yang mendorong inovasi dan memberikan kepastian hukum yang jelas. Implikasinya untuk DeFi juga sangat besar gitu sih. Karena stablecoin adalah kunci dari ekosistem DeFi yang dipakai untuk lending, borrowing, yield farming, sampai juga berdagang. Regulasi yang jelas akan memperkuat perlindungan konsumen dan mempercepat pertumbuhan inovasi. Dan untuk para investor, ini menjadi peluang yang besar. Perusahaan yang ada di persimpangan antara dunia keuangan tradisional dan kripto akan sangat diuntungkan. Bukan cuma Circle dan Coinbase, akan muncul juga gelombang inovasi baru dari perusahaan keuangan dan startup crypto native. Kita ada di titik penting dalam evolusi pasar keuangan tradisional dan kripto. The Fed masih mempertahankan proyeksi pemangkasan suku bunga sebanyak 2 kali di tahun ini meskipun ada tekanan inflasi dan ketegangan geopolitik. Di luar itu, Bitcoin tetap menunjukkan kekuatan luar biasa karena meningkatnya minat institusional dan fakta kelangkaan pasokannya. Sementara itu, revolusi stablecoin dimulai dengan penerimaan Genius Act yang bisa mengubah cara dunia melihat dan menggunakan uang digital. Jadi penting untuk terus memantau perkembangan undang-undang dari The House, kebijakan The Fed selanjutnya, dan pergerakan harga Bitcoin menjelang halving berikutnya. Bagaimana Kitosya? Apa menurut kalian Bitcoin bisa benar-benar mencapai $200.000 atau bahkan $300.000 di siklus ini? Tulis prediksi harga Bitcoin kalian di kolom komen dan jangan lupa untuk selalu mendukung Crypto Discover ID dengan klik like, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya supaya kita bisa terus berbagi update seputar segala hal kripto ke depannya. Sampai ketemu di sesi Crypto Kongko live stream berikutnya tiap hari Selasa pukul 20 WIB di discord.gg/cryptoworld. Jam Kitosya.